Sejumlah hakim terlibat suap dalam penanganan kasus. Mereka yang disebut sang pengadil justru terjerumus tindakan culas yang merusak marwah keadilan. Pertama, kasus Ghazal Basaleh. Kasus ini menjadi sorotan publik karena melibatkan Hakim Agung yang seharusnya menjadi penjaga keadilan tertinggi di Indonesia. Ghazal Basaleh adalah mantan Hakim Agung. Total gratifikasi dan TPPU-nya lebih dari 62 miliar rupiah. Pada tahun 2022, KPK menetapkan Ghazal Bas sebagai tersangka dalam kasus suap pengurusan perkara di MA. Berikutnya dalam kasus suap vonis bebas Ronald Tanur. Dalam kasus ini 3 hakim PN Surabaya terlibat, yakni Erin Tuah Damanik, Mangapu, dan Heru Hanindio. Modusnya pun agar terdakwa divonis bebas. Total suap diduga mencapai 20 miliar rupiah. Yang terbaru, 2 hakim di PN Jakarta Pusat dan 2 hakim di PN Jakarta Selatan yang terlibat suap putusan onslah atau lepas dari segala tuntutan terhadap 3 korporasi besar terkait korupsi ekspor minyak sawit mentah atau CPO. Uang tidak dibawa mati tapi bisa dibawa tidur. Pepatah itu mungkin yang selama ini dipercaya oleh Hakim Ali Muhtarom, tersangka kasus suap vonis lepas perkara korupsi ekspor CPO yang belakangan kedapatan menyimpan uang 5,5 miliar rupiah di kolong kasur. Penyidik Kejaksaan Agung masih mendalami sumber uang tersebut sebab bukan tidak mungkin uang 5,5 miliar itu terkait dengan perkara lain di luar suap vonis lepas perkara korupsi ekspor CPO. Dan kita akan mengulasnya bersama mantan jaksa Jasman Panjaitan dan koordinator Maki Boyamin Saiman. Selamat malam Pak Jasman, selamat malam Mas Boyamin. Selamat malam. Bibitri. Ya. Saya akan ke Pak Jasman terlebih dahulu sebelum kita berbicara mengenai asal-usul dari uang 5,5 miliar rupiah. Tapi sebetulnya Pak Jasman, apa konsekuensinya apabila uang itu tidak pernah ditemukan oleh penyidik? Karena kan uang tersebut ditemukan di rumah saudaranya Ali Muhtarom di Jepara, Jawa Tengah dan disimpannya di bawah kasur. Baik, sebenarnya tidak terlalu sulit untuk menelusuri uang itu. Seperti yang lalu saya sampaikan, itu kan bisa ditelusuri di PPATK. Uang segitu itu kan enggak bisa dibawa-bawa begitu, kan? Jadi saya yakin bahwa ada sumbernya. Sumbernya itu bisa saja ya, bukan menuduh, bisa saja dari korporasi itu, korporasi yang terlibat, kan gitu. Jadi sebenarnya nggak terlalu sulit untuk menelusuri itu, ya. Namun bagaimanapun juga penuntut umum harus bisa menunjukkan, membuktikan bahwa ada uang yang di hasil suapnya. Begitu, Mbak. Oke, tapi apabila kita melihat lokasi penyimpanan uang itu ada di bawah kasur seperti itu, artinya sebetulnya sudah ada niat dari tersangka Hakim Ali yang mencoba menyembunyikan jejak kejahatan. Ya, betul. Karena memang rata-rata orang yang melakukan seperti itu pasti berusaha untuk menyembunyikan kejahatannya. Pasti itu, pasti. Tapi kan yang namanya kejahatan itu ya pasti kebohongan, pasti mudah dibuktikan. Tergantung kepada keseriusan daripada jaksa dalam hal ini. Oke, sangat mudah. Oke, baik. Saya akan ke Mas Boyamin terlebih dahulu. Mas Boyamin, apabila kita ingat dari perkara Zara Fikar di Oktober 2024 lalu, menyimpan uangnya juga sama modusnya, artinya di dalam rumah seperti itu. Apakah cara-cara konvensional seperti ini memang seolah seperti lazim dilakukan oleh para hakim untuk menyembunyikan hasil kejahatan ataupun hasil dari korupsi? Ya, super lazim karena kan kalau disetorkan ke bank ketahuan. Kalau dibelanjakan beli tanah atau beli apa bisa ketahuan. Maka ya satu-satunya cara ya dibawa pulang ke rumah dalam wujud masih uang yang utuh itu gitu. Nanti nuker pun ya pelan-pelan kalau perlu pakai orang lain, pakai ponakan, pakai siapa gitu. Karena ya untuk menghilangkan jejak. Jadi sebenarnya dari sisi itu konvensional. Tapi yang justru saya shock itu adalah ini dilakukan oleh hakim ad hoc tipikor gitu. Justru apakah kemudian kira-kira kalau dia orang baik
terus masuk ke pengadilan itu menjadi ikut tidak baik, itu pertanyaan yang mendasar saya gitu. Kalau sampai sebegitunya begitu bahwa ini orang baik kemudian masuk menjadi orang tidak baik, berarti di dalamnya kan tidak baik. Nah, ini masih analisa ya, tapi harus menjadi perhatian kita semua gitu bahwa Indonesia tidak sedang baik-baik saja berarti gitu. Dan ini perlu langkah yang begitu dramatis istilah saya dalam bentuk ya pengawasan yang diperketat dalam bentuk komisi yudisial harus betul-betul diterima oleh Mahkamah Agung dengan tangan terbuka. Biarkanlah pengawasan oleh pihak lain dan tidak perlu ada badan pengawas di Mahkamah Agung karena ini sudah sedang tidak baik-baik saja. Jadi saya sok mestinya hakim tipikor itu kan harus memberikan warna untuk menjadi hakim yang lain tidak korupsi. Terus juga mampu menggali kasus-kasus korupsi yang lebih dalam lagi. Nah kalau ini juga tergoda begitu, ya berarti keterlaluan lah menurut saya, sehingga ini mau tidak mau harus dilacak dari mana asal uang itu. Bisa aja dari perkara lain. Dan kemudian juga dari sisi perusahaan, kalau toh itu dianggap dari Wilmar, saya tidak cukup percaya kalau itu hanya dikeluarkan oleh kepala legal dan CSR-nya Wilmar. Karena uang sampai di angka 60 miliar. Jadi menurut saya harus dikembangkan betul ini uang 5 miliar saja kalau keluar dari perusahaan itu sampai level pengurus itu direksi dan bahkan level yang bisa lebih tinggi lagi sampai owner itu apalagi 60 miliar itu tidak gampang itu dan pengeluarannya kalau ini uangnya memang betul-betul dari perusahaan kan berarti bisa dicairkan dari proses-proses itu dari rekening atau apa tapi kalau tidak dari rekening berarti mereka kan punya uang cash. Nah, uang cash ini untuk apa? Ya, ini yang perlu didalami betul oleh penyidik Kejaksaan Agung dan saya mendorong untuk itu dikembangkan dan kemudian saya akan mengawalnya gitu. Masih. Oke, baik ke Pak Jasman. Kejagung ini kan masih memang menelusuri asal muasal dari uang tersebut karena bukan tidak mungkin uang itu berasal dari perkara lain di luar suap vonis lepas perkara korupsi ekspor CPO. Nah, bagi jaksa untuk menelusurinya, apakah kemudian hanya cukup berdasarkan pengakuan dari Ali Muhtarom atau ada strategi yang kemudian bisa diambil oleh jaksa untuk memperkuat pembuktian? Baik, di kejaksaan itu ada namanya di intelijen ya di Jaksa Agung Muda Intelijen ada namanya penelusuran itu ya jadi seharusnya sejak dilakukan sejak ada indikasi tindak pidana korupsi aparat ini harus bekerja kan ada juga kan alat rekam kan itu kan bisa saja menelusuri. Sebenarnya nggak terlalu sulit seperti yang tadi saya katakan. Pengalaman saya juga selaku direktur penyidikan dulu nggak sulit itu, nggak sulit. Tergantung keseriusan itu. Tapi Pak Jasman dengan cara menyembunyikan uang hasil kejahatan di rumah artinya tidak di rekening ataupun tidak di bank, apakah ini kemudian akan menjadi tantangan ataupun kesulitan bagi para penegak hukum ataupun penyidik untuk tracing hasil korupsi? Ya, sebenarnya ya namanya korupsi itu memang rada sulit ya. Rada sulit pembuktiannya itu karena bagaimanapun orang-orang yang melakukan itu pasti dengan berbagai cara untuk menutupi kejahatannya. Namun kejahatan itu serapat-rapatnya ditutup pasti bisa dibongkar. Pasti bisa dibongkar. Oke, ke Mas Boyamin. Mas Boyamin, ini mengenai suap terkait jual beli putusan CPO ini kan sekitar 60 miliar, tapi sampai sekarang kemudian masih belum semuanya didapatkan ataupun sedang ditelusuri oleh penyidik kemana uang didistribusikan, siapa saja yang ikut menikmati. Menurut Anda, cara yang paling efektif untuk follow the money, untuk mengetahui uang itu aliran dananya ke mana dan ke siapa itu seperti apa? Ya, didalami dulu pihak perusahaan-perusahaan ini. Bahkan juga perusahaan, rasanya nggak mungkin dari Wilmar aja begitu. Nah, itu ditelusuri pengeluaran uangnya gitu, dilacak sampai di sana, dicek ke rekening-rekening bank yang dimiliki 3 perusahaan itu tadi. Ada pengeluaran yang tidak lazim misalnya, bukan untuk gaji, bukan untuk membeli gitu, atau membayar apa gitu, yang tidak kelaziman. Maka itu didalami dan kemudian siapa yang mencairkan, siapa yang membawa. Gampang kok itu, seperti kata Pak Jasman tadi. Kemudian dilacak. Menurut saya nggak mungkin bisa jadi lebih besar lagi, bukan hanya 60 miliar gitu kalau dari 3 perusahaan ini dilacak ke sana gitu. Jadi ini proses yang menurut saya ya bisa gampang-gampang susah, tapi sepanjang ini dimanfaatkan seluruhnya dan
kita apresiasi memang apapun ini Kejaksaan Agung cukup sigap gitu. Belum tentu ini apa yang diomongkan Kapus Penkum itu untuk menutupi sesuatu kehebatan dari tim penyidik Kejaksaan Agung sendiri loh ya. Bisa jadi bagaimana masa semudah itu bahwa Ali Muchtarom mengaku misalnya begitu, terus kemudian diambil di bawah karung kan, tapi untuk membuat mengaku itu saya yakin ada teknik dan strategi dari penyidik dan mungkin itu dirahasiakan, tidak apa-apa lah, itu kan karena memang keberhasilan itu kalau dalam hal yang sifatnya pengungkapan bisa ditutupi gitu, dan itu saya menganggap wajar. Tapi saya yakin nggak mungkin rasanya hanya sekedar pengakuan dari yang bersangkutan terus dilacak gitu. Bisa jadi dicek ke bandara yang bersangkutan ternyata pernah membawa koper, atau dicek ke perjalanan itu misalnya dilacak CCTV-nya atau apa, ya mungkin bisa jadi lebih canggih dari itu gitu. Nah ini yang saya apresiasi penyidik Kejaksaan Agung apapun mampu menemukan gitu dalam posisi 2 kali OTT tanda kutip itu, yang dulu Richard Jarob bisa hampir 1 triliun, sekarang 60 miliar dari rangkaian yang berusaha menutupi kasus ini. Kalau diputus bersalah kan berarti 3 perusahaan membayar 16,5 triliun. Jadi kalau bagaimana mungkin dulu terdakwa perorangan diputus bersalah, kemudian perusahaan untuk menutup ganti rugi atau uang pengganti istilahnya gitu, kemudian dinyatakan onslah atau perbuatan terbukti tapi bukan pidana. Ini berarti ada effort gitu. Dan aduh, saya terus terang aja mohon maaf kalau istilah saya teruskan. Tolonglah perusahaan-perusahaaan besar ini sudah menikmati keuntungan begitu besarnya dari Republik ini, tolonglah jangan menghancurkan juga hukumnya. Oke. Kalau dianggap menghancurkan hutan, ini ada konsekuensinya. Tapi kan sekarang menghancurkan hukumnya dengan menggoda hakimnya, atau misalnya hakimnya juga mau digoda. Ini terus terang aja shock saya di situ gitu. Oke. Kok ya masing-masing keterlaluan. Hakim ad hoc juga tidak amanah. Saya lacak orangnya ini dulu lulusan dari Jawa Timur, kemudian juga jadi pengacara di Semarang tidak populer, tiba-tiba jadi hakim. Ini saya juga mengkritik Mahkamah Agung. Bagaimana seleksinya gitu? Bagaimana orang ini bisa lolos gitu? Makasih. Oke, baik, kita akan sama-sama tunggu bagaimana kemudian langkah selanjutnya dari penyidik Kejaksaan Agung untuk membongkar tuntas kasus ini. Terima kasih Mas Boyamin dan juga Pak Jasman telah berbincang bersama kami malam hari ini dalam Prime Time News. Pemirsa, kita ke informasi berikutnya. Kejaksaan Agung mendatangi kantor Dewan Pers guna membahas penetapan tersangka Direktur Pemberitaan JAK TV Tian Bahtiar Kamis siang. Selain menyerahkan sejumlah dokumen, Kejagung memastikan pengusutan kasus murni tindakan personal. Kejaksaan Agung memberikan 10 dokumen berkas perkara penetapan tersangka Direktur Pemberitaan JAK TV Tian Bahtiar terkait kasus dugaan perintangan penyidikan kasus korupsi minyak goreng, timah, dan impor gula. Kapus Penkum Harli Siregar enggan mengungkapkan isi dokumen yang diserahkan ke Dewan Pers. Harli menegaskan pengusutan kasus yang bersangkutan merupakan murni tindakan personal. Pada hari ini Puspenkum setelah menerima dari penyidik, kami teruskan ke Dewan Pers. Itu intinya, ya. Mungkin dokumen yang diserahkan itu bentuknya apa, Pak? Apakah clipping berita atau mungkin ada bentuk dokumen lain? Nah, terkait dengan itu, biarkan nanti Dewan Pers dulu yang bekerja. Ya. Karena terkait pemeriksaan berkas di Setelah menerima berkas, Dewan Pers akan mempelajari dan mendalami dokumen kasus yang sedang diusut Kejaksaan Agung. Ketua Dewan Pers, Nini Rahayu, mengatakan akan bekerja profesional dan akan kembali koordinasi dengan Kejaksaan Agung. Kalau ada pemberitaan yang merugikan ya, misalnya bagi para pihak, kami akan memberikan ruang hak jawab, dan saya kira pihak kejaksaan atau orang-orang yang disebutkan di situ tidak akan keberatan untuk memenuhi itu karena punya hak jawab dan hak koreksi. Begitu pula yang lainnya, begitu ya. Jadi tolong beri kami waktu untuk mendalami dan nanti kita akan bertemu lagi setelah hasilnya ada dan kami koordinasikan dengan kejaksaan.